Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya nak ya? Baik, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia yang ada pada buku tema 1, subtema 2. Manusia mengalami tumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Perkembangan adalah perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Sedangkan pertumbuhan atau tumbuh adalah suatu proses pertambahan ukuran dan berat badan. Setiap manusia mengalami dua fase pertumbuhan. Pertumbuhan manusia dimulai sejak dalam kandungan. Janin dalam kandungan terus mengalami bertumbuh dan perkembangan dalam rahim ibu. Setelah kurang lebih 9 bulan 10 hari, janin akan terlahir ke dunia. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar. Ini adalah perkembangan janin dalam kandungan dari minggu ke minggu hingga 9 bulan 10 hari bayi akan terlahir ke dunia. Kalian juga mengalami masa seperti ini ya, fase seperti ini ketika kalian dalam kandungan ibu. Tahap tumbuh kembang manusia setelah lahir dimulai dari balita. Lalu balita tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, hingga kemudian menjadi dewasa. Ini adalah masa balita. Masa balita itu adalah bayi usia 0 sampai dengan 5 tahun. Manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Pertumbuhan bayi dapat dilihat dari ukuran dan berat badan yang semakin bertambah. Seperti kalian lihat pada gambar ya nak ya. Bayi mulai tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, berbicara, berjalan, hingga dapat berlari. Ini adalah perkembangan masa balita. Selanjutnya adalah masa anak-anak, yaitu usia 6 hingga 10 tahun. Nah, seperti masa kalian ini ya nak ya, kalian disebut dengan masa anak-anak. Pada masa anak-anak, pertumbuhan fisik dan mental mulai meningkat. Pertumbuhan meliputi tinggi badan, berat badan, serta perkembangan koordinasi otot dan kemampuan mental. Kalian kan di usia 9 sampai dengan 10 tahun ya nak ya. Berarti fasenya adalah fase masa anak-anak. Masa remaja berlangsung pada usia 11 sampai 16 tahun pada laki-laki dan 10 sampai 15 tahun pada anak perempuan. Anak perempuan lebih dewasa dibandingkan dengan anak laki-laki. Tubuh manusia mencapai puncak pertumbuhan dan perkembangan sempurna pada usia lebih dari 20 tahun. Pada masa tersebut, otot-otot dan otak telah mencapai kekuatan maksimal. Perkembangan cara berpikir telah matang, demikian juga emosi. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar, ini adalah masa pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi, balita, anak kecil, remaja, dewasa hingga tua. Nah, ya, kita akan mengalami pertumbuhan seperti ini kalau kalian masih dalam masa anak kecil. Nah, seiring bertambahnya usia akan naik menjadi masa remaja. Seperti itu ya, ya. Dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Nah, ini keturunan dari orang tua ya nak ya. Yang kedua adalah faktor lingkungan, makanan atau nutrisi, dan aktivitas atau kegiatan. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang menyehatkan dan bergizi itu. Nah, ini adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi ya. Yang pertama adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok ini biasanya mengandung karbohidrat. Misalnya terdapat pada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua adalah lauk pauk. Nah, lauk pauk ini mengandung protein. Protein ini dibagi atas dua, ada protein hewani, misalnya terdapat pada daging, ikan, telur, susu. Nah, kemudian ada protein nabati yang terdapat pada tahu dan tempe. Yang ketiga sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini adalah yang banyak mengandung vitamin, misalnya kangkung, bayam, wortel, buncis ya. Yang keempat adalah buah-buahan.
Terdapat misalnya pada jeruk, apel, pisang, dan lainnya. Menggali informasi dari kegiatan wawancara. Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan seorang narasumber untuk menggali informasi tentang suatu hal. Nah, wawancara hendaknya dilakukan dengan narasumber yang tepat. Nah, ya, misalnya untuk mengetahui berbagai informasi tentang kesehatan hewan, maka narasumber yang kita cari adalah yang tepat adalah dokter hewan. Ya, jangan kamu bertanya tentang kesehatan hewan kepada misalnya ahli tanaman. Itu salah, karena ya berarti narasumber yang tidak tepat. Pertanyaan diajukan dalam wawancara berpedoman pada prinsip 5W ditambah 1H. Nah, apa 5W dan 1H? Yang pertama adalah what, apa, digunakan untuk menanyakan sesuatu. W yang kedua adalah who atau siapa, digunakan untuk menanyakan orang. W yang ketiga adalah when, kapan, digunakan untuk menanyakan waktu. W yang keempat adalah where, di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. W yang kelima itu adalah why, mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan. Nah, 1H, H-nya adalah how, bagaimana, digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu kejadian. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung pada faktor makanan, aktivitas, ataupun faktor genetik dari orang tuanya. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai, karena semua perbedaan itu merupakan anugerah Tuhan yang wajib kita syukuri. Sebagai tugasnya adalah, silahkan kalian melakukan wawancara kepada orang tua kalian. Tanyakan tentang tumbuh kembang kalian dari bayi sampai saat ini. Tugas kalian selanjutnya adalah menjawab pertanyaan 1 sampai dengan 5. Oke, semangat mengerjakannya anak ya. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dengan makan makanan bergizi. Sampai ketemu lagi. Kita pasti bisa.